Diceritakan, Prabu Kandihowo di negara Purwocarito, dihadap Patih Mondosrowo dan para menteri. Saat itu, mereka sedang membicarakan soal permusuhan dengan Prabu Heryonorudro, di negara Gilingoyo, yang sudah terjadi bertahun-tahun. Prabu Kandihowo prihatin, karena permusuhan tersebut, telah merambat sampai ke rakyat jelata di pedesaan, di mana antara penduduk Purwocarito dan Gilingoyo, sering terjadi pertengkaran dan perkelahian, apabila mereka berjumpa. Tidak lama kemudian, datanglah utusan negara Gilingoyo, yaitu Patih Anindyo Mantri, yang menyampaikan surat dari Prabu Heryonorudro. Surat itu berisi perintah dari Prabu Heryonorudro kepada Prabu Kandihowo, supaya datang menghadap, untuk meminta maaf. Jika tidak, maka pasukan Gilingoyo akan segera menghancurkan negara Purwocarito. Prabu Kandihowo sangat marah, dan mengatakan kepada Patih Anindyo Mantri, bahwa pihak Purwocarito siap menghadapi tantangan tersebut. Patih Anindyo Mantri pun mohon pamit, untuk pergi melapor kepada Prabu Heryonorudro. Diceritakan, Prabu Heryonorudro dan segenap Wadya Bolo Gilingoyo, telah mendirikan kemah di pinggir perbatasan negara Purwocarito. Patih Anindyo Mantri melapor kepada Prabu Heryonorudro, yang sudah bersiaga di perkemahan. Mendengar sang keponakan tidak mau meminta maaf, Prabu Heryonorudro segera memerintahkan pasukan Gilingoyo, untuk segera bergerak, menyerbu istana Purwocarito saat itu juga. Pertempuran besar pun terjadi. Pasukan Gilingoyo sudah mempersiapkan penyerangan ini, dengan sedemikian rupa, sehingga pihak Purwocarito akhirnya mengalami kekalahan habis-habisan. Banyak prajurit Purwocarito yang tewas, bahkan Patih Mondosrowo akhirnya gugur pula, di tangan Patih Anindyo Mantri. Sedangkan Prabu Kandihowo gugur, di tangan Prabu Heryonorudro. Dewi Sriganarti membawa sang putra yang masih kecil, bernama Raden Respati, melarikan diri ke arah timur, saat kehancuran itu terjadi. Dewi Sriganarti dan Raden Respati, akhirnya ditolong seorang Brahmono di Padepokan Pantirejo, bernama Resi Sukcondro. Mereka kemudian tinggal di padepokan tersebut. Selang berapa lama, Dewi Sriganarti jatuh sakit, karena sangat berduka atas kematian sang suami, dan ia pun meninggal dunia. Resi Sukcondro kemudian mengasuh Raden Respati, dan menjadikannya sebagai murid di Padepokan Pantirejo tersebut, hingga beranjak dewasa. Setelah dewasa, Raden Respati dinikahkan dengan putri Resi Sukcondro, yang bernama Dewi Somo. Dari perkawinan itu, secara berturut-turut lahir 3 orang putra, yang diberi nama Raden Anggoro, Raden Budo, dan yang terakhir, Raden Sukro. Pada suatu hari, Resi Sukcondro memerintahkan Raden Respati, untuk pergi bertapa di Gunung Aswoto, agar mendapatkan tambahan ilmu kesaktian. Raden Respati pun berpamitan kepada mertua, istri, dan ketiga anaknya, kemudian berangkat seorang diri. Sesampainya di Gunung Aswoto, Raden Respati bertapa tekun, siang dan malam, sesuai petunjuk sang mertua.
Pada suatu hari, datanglah Bathara Wrehaspati, yang turun dari Kahyangan Suraloyo, untuk menyampaikan anugerah dari Bathara Endra kepadanya. Rupanya, Bathara Endra merasa senang terhadap tapa brata tersebut, dan berkenan memberikan anugerah, berupa pusaka busur bojro, dan panah Herawana, supaya menjadi senjata andalan Raden Respati. Bathara Wrehaspati lalu memberikan anugerah kedua, yaitu mengajarkan tambahan ilmu kesaktian kepada Raden Respati. Setelah tuntas memberikan segala pelajaran, Bathara Wrehaspati pun memerintahkan kepada Raden Respati, supaya menjadi seorang resi, serta mengizinkannya memakai gelar Resi Wrehaspati, yang sama seperti namanya. Raden Respati berterima kasih atas segala anugerah yang diterimanya itu, dan ia pun mengganti namanya menjadi Resi Wrehaspati, sesuai perintah tersebut. Setelah dirasa cukup, Bathara Wrehaspati kemudian pamit, kembali ke Kahyangan Suraloyo. Kocap Kacarito. Di Kahyangan Sapto Pratolo, Sang Hyang Anantobogo kedatangan tamu, seekor Raja Naga, bernama Prabu Nogo Sindulo. Kedatangannya ke Kahyangan Sapto Pratolo, hendak melamar salah satu putri Sang Hyang Anantobogo yang bernama Batari Basundari. Bathara Anantobogo menerima lamaran itu, namun Batari Basundari tidak bersedia menikah dengan Prabu Nogo Sindulo. Karena sang ayah terus memaksa, Batari Basundari pun memilih kabur meninggalkan Kahyangan, dengan ditemani 2 ekor hewan peliharaannya. Kedua hewan tersebut, yang satu berwujud kambing, bernama Mendopotro, dan yang satunya berwujud angsa, bernama Banyak Potro. Demikianlah, Batari Basundari pun berkelana, terlunta-lunta tak tentu arah. Jika menyeberangi sungai, ia diangkut Banyak Potro, dan jika melewati jalanan terjal, ia diangkut Mendopotro. Ketika perjalanannya mencapai kaki Gunung Aswoto, Batari Basundari merasa letih dan sangat lapar. Meskipun di sana banyak terdapat buah-buahan, namun entah mengapa, ia ingin sekali makan daging kambing dan angsa. Mendopotro dan Banyak Potro, seolah-olah dapat membaca pikiran sang dewi tersebut. Mereka pun merelakan diri disembelih dan dimasak, untuk dimakan Batari Basundari. Pada saat itu, Resi Wrehaspati yang bertapa di puncak Gunung Aswoto, mencium bau masakan kambing dan angsa, yang sangat sedap. Ia lalu terbangun, dan berjalan menuju ke arah datangnya bau tersebut, sehingga bertemu dengan Batari Basundari. Mereka pun berkenalan, dan saling jatuh cinta. Setelah makan bersama, Resi Wrehaspati merayu Batari Basundari, dan mengajaknya bermesraan. Batari Basundari pura-pura menolak dengan sikap manja, membuat Resi Wrehaspati semakin bernafsu kepadanya. Kedua orang itu pun sama-sama terlena, dan akhirnya menumpahkan asmara di Gunung Aswoto. Sementara itu, diceritakan, Resi Sukcondro di Padepokan Pantirejo, meninggal dunia. Dewi Somo dan ketiga putranya sangat bersedih, atas kematian orang yang sangat mereka hormati itu. Dewi Somo lalu mengutus Raden Anggoro dan Raden Budo, untuk memberitahu ayah mereka, Raden Respati, yang sedang bertapa di Gunung Aswoto. Sedangkan, Raden Sukro tetap tinggal di Padepokan, untuk mengurusi pemakaman sang kakek. Kedua remaja itu pun berangkat melaksanakan perintah. Namun kemudian, pulang kembali ke Pantirejo tanpa disertai sang ayah. Mereka menceritakan, bahwa sang ayah sekarang di Gunung Aswoto, telah menjadi Brahmono, bergelar Resi Wrehaspati, dan meminta maaf belum bisa pulang ke Padepokan Pantirejo, karena masih menunggu izin Dewata.
mereka juga melaporkan adanya seorang wanita cantik yang melayani segala keperluan sang ayah di pertapaan. Dewi Somo sangat marah sekali mendengar laporan kedua anaknya tersebut. Ia pun pergi ke Gunung Aswoto untuk melabrak Resi Wrehaspati dan wanita yang menemaninya. Resi Wrehaspati merasa serba salah ketika istrinya itu tiba-tiba datang mencaci maki. Dewi Somo lalu mengutuk, kelak Batari Basundari akan menerima karma sama seperti yang kini dirasakannya, yaitu diduakan oleh suami. Bahkan Batari Basundari juga dikutuk akan mengalami sungsang bawono balik yang luar biasa memalukan. Setelah mengucapkan kutukan tersebut, Dewi Somo pun kembali ke Pantirejo dengan perasaan sedih tak terlukiskan. Diceritakan, pada suatu hari, Resi Wrehaspati dan Batari Basundari melihat ada 2 ekor naga sedang bertarung di angkasa. Batari Basundari mengenali yang sedang bertarung itu tidak lain adalah ayahnya sendiri, yaitu Batoro Anantobogo melawan Nogo Sindulo. Kepada Resi Wrehaspati, ia bercerita bahwa Nogo Sindulo itulah yang dulu melamar dirinya untuk diperistri. Akan tetapi, ia menolak dan memilih kabur, meninggalkan Kahyangan Saptopratolo. Batari Basundari lalu meminta Resi Wrehaspati supaya membantu ayahnya membunuh Nogo Sindulo. Resi Wrehaspati pun menyanggupinya. Ia lalu melepaskan panah Hrowono ke angkasa, dan secara tepat mengenai Nogo Sindulo, hingga tewas seketika. Batoro Anantobogo segera turun ke tanah, untuk kemudian berterima kasih kepada Resi Wrehaspati. Ia juga sangat gembira, bertemu Batari Basundari, serta meminta maaf, karena dulu telah memaksa putrinya itu, untuk menikah dengan Nogo Sindulo. Batari Basundari pun memohon maaf kepada ayahnya, karena dulu telah pergi tanpa pamit, meninggalkan Kahyangan Saptopratolo. Ia lalu bertanya, mengapa sang ayah berkelahi dengan Nogo Sindulo. Batoro Anantobogo pun bercerita, bahwa Nogo Sindulo ternyata menyimpan maksud jahat, yakni ingin menguasai Kahyangan Saptopratolo. Adapun tujuan Nogo Sindulo melamar Batari Basundari sebagai istri, tidak lain adalah demi untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Batari Basundari sangat bahagia, karena semua masalah kini telah menjadi jelas. Ia pun memperkenalkan Resi Wrehaspati kepada Batoro Anantobogo. Ternyata, Batoro Anantobogo sangat menyukai Resi Wrehaspati, dan merestuinya sebagai menantu. Batoro Anantobogo lalu memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada Resi Wrehaspati. Setelah pelajaran selesai, ia pun memerintahkan menantunya itu untuk membuka sebuah permukiman di hutan Pagelen. Resi Wrehaspati mematuhi perintah tersebut dan memohon restu. Resi Wrehaspati kemudian berangkat dengan ditemani Batari Basundari. Resi Wrehaspati membuka hutan Pagelen menjadi sebuah perkampungan. Dalam waktu yang tidak lama, permukiman itu telah ramai dipadati penduduk. Pada dasarnya, Resi Wrehaspati adalah cucu Sri Mohorojo Kanwo, sehingga dalam dirinya mengalir darah ksatria. Setelah mengambil keputusan, ia pun mengubah desa Pagelen menjadi sebuah negara bernama Medanggele, dan juga ia menobatkan dirinya sebagai raja, berjuluk Prabu Palindrio.
Diceritakan, pada suatu hari, Bathara Anantobogo datang berkunjung ke kerajaan Medanggala, dengan ditemani putrinya yang lain, bernama Batari Basuwati. Bathara Anantobogo sangat senang, melihat perkembangan negara yang dipimpin menantunya itu, dan menyarankan supaya namanya diganti menjadi, Medang Kamulan, yaitu, meniru nama negara yang pertama kali berdiri di Pulau Jawa. Prabu Palindrio mematuhi perintah tersebut. Maka, sejak saat itu, negara Medanggala pun berganti nama menjadi, Negara Medang Kamulan. Batari Basundari sangat rindu kepada Batari Basuwati. Ia pun meminta adiknya itu, untuk tetap tinggal sementara waktu, di istana Medang Kamulan. Bathara Anantobogo memberikan izin, dan ia pun pulang sendiri ke Kahyangan Saptopratolo. Akan tetapi, terjadilah cinta segitiga di istana Medang Kamulan, karena Prabu Palindrio dan Batari Basuwati, ternyata saling menyukai. Batari Basundari yang saat itu sedang hamil, terpaksa mengizinkan sang suami memperistri adiknya itu. Prabu Palindrio sangat senang, dan ia pun menikahi Batari Basuwati, sebagai permaisuri kedua. Untuk menyamarkan, bahwa kedua istrinya adalah bidadari, Prabu Palindrio pun mengganti nama mereka berdua. Batari Basundari menjadi, Dewi Sinto, dan, Batari Basuwati menjadi, Dewi Landet. Namun demikian, perasaan cemburu Dewi Sinto semakin berkobar, karena sang suami ternyata suka bermain wanita. Meskipun memiliki 2 orang permaisuri bidadari, ternyata Prabu Palindrio masih merasa kurang juga. Terhitung, ia telah mengambil 26 perempuan sebagai selir, untuk melampiaskan nafsu birahinya. Dewi Sinto yang sudah tidak tahan lagi terhadap tingkah laku suaminya, akhirnya memutuskan untuk kabur, meninggalkan istana Medang Kamulan, meskipun dalam keadaan hamil tua. Dewi Sinto yang pergi meninggalkan istana Medang Kamulan, akhirnya memilih tinggal di desa Cangkring, untuk menenangkan perasaannya. Tidak lama kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahimnya. Bayi itu diberi nama, Joko Wudu. Dewi Sinto merasa, kutukan pertama Dewi Somo telah menjadi kenyataan. Kini, ia harus rela menjalani hidup sebagai warga desa, yang jauh dari kemewahan. Dan, ia harus merawat putranya seorang diri. Karena kemarahannya kepada sang suami begitu besar, ia pun memutuskan untuk kembali memakai nama pemberian orang tuanya, yaitu Dewi Basundari.